kisah sebelumnya. Tiba-tiba Ardi dan Rina pingsan dan terjatuh di tanah. Waktu demi waktu Ardi dan Rina tersadar perlahan. Tiba-tiba Ardi dan Rina mendapati diri mereka terlibat dalam ritual-ritual kuno yang melibatkan alam gaib. Mereka menjadi perantara antara dunia manusia dan roh-roh yang mendiami alas ruban. Di sekeliling dalam ritual itu, Ardi dan Rina dikelilingi oleh puluhan pocong yang terdiam. Pada suatu malam yang gelap di dalam alas roban, Ardi dan Rina terbangun di tengah hutan yang sepi dan dalam masih keadaan tersesat. Berhari-hari mereka hidup tanpa arah di hutan. Tidak ada yang namanya siang maupun malam, karena suasana tampak sama, sunyi dan sepi. Ardi merasa tubuhnya semakin kesakitan. Tubuhnya melemah dan ia seringkali terbangun di tengah malam oleh rasa sakit. Bayangan-bayangan gelap yang sebelumnya hanya mengikuti mereka ini mulai menyergap Ardi dengan cara yang lebih agresif. Suara-suara aneh dan tawa jahat terus menghantui tidurnya, menyebabkan kondisi kesehatannya semakin memburuk. Tiba-tiba Ardi berteriak keras seperti kesakitan. Matanya menjadi putih semua. Rina melihat itu merasa takut dan kebingungan. Tubuh Ardi tiba-tiba ditarik secara cepat masuk ke dalam hutan. Rina yang kini sendirian di tengah hutan yang sunyi merasakan kehilangan yang mendalam. Ardi telah meninggalkannya dan kini Rina terjebak di alas roban tanpa temannya. Setelah Ardi menghilang dalam kegelapan alas roban, Rina merasa terombang-ambing di antara dua dunia. Tubuhnya terasa lemah dan kekuatan mistis yang melingkupinya semakin sulit untuk dikendalikan. Rina merasa sendirian terjebak di dalam hutan. Suatu malam, ketika Rina merenung di pinggiran alas roban, dia mendengar suara langkah ringan di antara pepohonan. Setiap langkah itu diikuti oleh gemerincing yang lembut dan tawa kecil. Rina, dia tahu bahwa dia tidak sendirian di dalam hutan itu. Tiba-tiba di tengah kegelapan muncullah seorang wanita tua dengan pakaian tradisional dan rambut putih panjang. Wanita itu lalu tersenyum ramah, tapi matanya penuh dengan kebijaksanaan dan keangkerannya. Rina merasa seakan-akan dia telah menemukan sosok penjaga alas roban. Wanita tua itu dikenal dengan Nenek Gelatik. Dia menjelaskan bahwa dia telah hidup sebagai penghuni alas roban sejak zaman dahulu kala. Dia melihat Rina dan teman-temannya yang tersesat. Dia selalu memperhatikan mereka. Namun apa daya, alas roban telah memutuskannya. Namun Nenek Gelatik merasa kasihan kepada Rina dan ingin membantunya. Nenek Gelatik memberikan cara kepada Rina agar bisa keluar dari alas roban ini dengan mengikuti ritual mendem jiwa. Nenek Gelatik menjelaskan ritual ini dilakukan saat tengah malam di wadas penyembahan. Letakkan sukmomu di wadas ini dan pejamkan matamu. Pada suatu malam yang telah ditentukan, Rina dan Nenek Gelatik pun bersiap dengan ritual itu. Rina rebahan di alas wadas. Rina melihat Nenek Gelatik merapal mantra yang entah apa yang dirapalkannya. Rina tiba-tiba terbius oleh asap dari bau kemenyan yang dibakar Nenek Gelatik. Entah dia setengah sadar, dia mulai terlelap. Dalam lelapnya, Rina mendengar suara tangisan yang saut menyaut. Perlahan semakin sadar dan membuka matanya, dia berada di sebuah lubang beralas tanah. Kain putih membungkus seluruh tubuhnya. Dari bawah, sepintas dia melihat Ardi dan ibunya beserta teman-temannya yang sedang menangis sedih di atas lubang. Mereka dikelilingi oleh banyak orang yang sedang berdoa. Rina berteriak meminta tolong, namun tidak ada yang menghiraukan. Tanah mulai dilemparkan menutupi seluruh tubuh Rina dan menguburnya.